Halo semua, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Sistem Basis Data. Dalam basis data, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang sistem basis data, kemudian ada model data relasi, yang ketiga ada struktur query language atau yang dikenal SQL, kemudian ada model entity relationship atau ER, kemudian yang terakhir normalisasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenal tentang sistem basis data atau pengantar basis data. Nah, dalam sistem basis data kita pertama perlu mengetahui apa perbedaan antara sistem file tradisional dengan sistem basis data dan keterbatasannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem file tradisional? Sistem file tradisional yaitu record-recordnya yang disimpan dalam file dan disimpan dengan cara terpisah. Sistem ini juga disebut dengan sistem pemrosesan file. Sedangkan sistem basis data merupakan suatu kumpulan file-file yang mempunyai keterkaitan antara satu file dengan file yang lain. Nah, sedangkan kedua sistem ini memiliki keterbatasannya masing-masing. Yang pertama, keterbatasan dari sistem file tradisional yaitu yang pertama, kerangkapan data atau redundansi data dan inkonsistensi data. Kemudian, kesukaran dalam mengakses data. Selanjutnya, data terisolir, kemudian ada data dependence, dan yang terakhir tentang keamanan data. Nah, sedangkan keterbatasan dari sistem basis data yaitu yang pertama, memerlukan tenaga ahli dan perangkat lunak yang mahal. Kemudian, membutuhkan daya listrik yang besar. Selanjutnya, jika ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi, prosedur backup dan recovery sulit. Kemudian yang terakhir, keterbatasan yang dimiliki sistem basis data yaitu pemeliharaannya butuh waktu lama karena ukurannya yang besar. Nah, di dalam konsep dasar basis data ada pengertian, tujuan dari basis data, manfaat, dan kemudian ada operasi dasar dari basis data. Nah, pertama, pengertian dari basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi, himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dengan mudah dan cepat untuk dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Nah, kemudian apa tujuan dari sistem basis data? Tujuan sistem basis data adalah untuk mengatur data sehingga memperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Kemudian, manfaat yang dimiliki dari basis data adalah yang pertama, memberikan kemudahan. Selanjutnya, pemakaian basis data tidak terbatas, sehingga pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Nah, selanjutnya, efisiensi ruang penyimpanan. Dan yang terakhir, manfaat dari basis data adalah keamanan data. Nah, yang terakhir, operasi dasar basis data. Di mana operasi dasar basis data itu ada 7. Yang pertama, create database atau buat basis data. Kemudian ada drop database atau penghapusan basis data. Kemudian ada create table atau buat tabel. Kemudian ada drop table untuk penghapusan tabel. Kemudian ada update atau melakukan perubahan. Kemudian ada delete atau penghapusan data. Dan yang terakhir ada retrieve atau pengambilan data. Nah, tentunya dalam menggunakan basis data ada keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan yang dimiliki basis data yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data. Selanjutnya, terpeliharanya keselarasan data. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. Data dapat dipakai secara bersama dan kemudian keamanan data dapat terjamin dalam sistem basis data. Kemudian terpeliharanya integritas data, dan yang terakhir keuntungan yang dimiliki basis data adalah terpeliharanya keseimbangan data dari berbagai macam kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Nah, sedangkan kerugian yang dimiliki basis data yang pertama, storage atau tempat penyimpanan yang digunakan besar. Kemudian dibutuhkan tenaga yang terampil dalam mengelola data. Selanjutnya, perangkat lunaknya mahal. Dan yang terakhir, kerugian yang dimiliki basis data
data adalah kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen lain yang terkait. Nah, kemudian siapa saja yang dapat menggunakan basis data atau pengguna basis data? Yang pertama ada programmer aplikasi, di mana pemakai ini merupakan pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui Data Manipulation Language atau DML yang disertakan dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk seperti C, Pascal, kemudian COBOL, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pemakai user mahir atau casual user, di mana pemakai ini merupakan pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Dan selanjutnya ada pemakai user umum atau yang dikenal dengan end user, di mana pemakai ini merupakan pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen, executable program yang telah ditulis sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pemakai khusus atau specialist user, di mana pemakai ini merupakan pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan khusus seperti aplikasi artificial intelligence atau AI, kemudian ada sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa saja mengakses basis data atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Nah, sekian tentang pengantar basis data. Kemudian kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk membahas tentang sistem basis data. Sampai jumpa!